Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video saya. Pada video kali ini kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana caranya memeriksa sistem pengisian pada sepeda motor untuk mengetahui apakah sistem pengisian ini bekerja dengan baik atau sedang ada masalah terhadap sistem pengisian. Nanti masalahnya mungkin bisa saja pada rangkaiannya atau pada komponen-komponen yang berperan terhadap sistem pengisian. Nah, pemeriksaan sistem pengisian ini biasanya dilakukan mekanik atau orang yang memperbaiki sepeda motor ketika adanya keluhan, salah satunya baterai selalu tekor. Nah, untuk melakukan pemeriksaan atau menjalankan proses pemeriksaan terhadap sistem pengisian ada dua tools yang kita perlukan. Yang pertama adalah multitester atau odometer. Alat ini kita gunakan untuk mengukur tegangan yang ada pada baterai, baik itu ketika tidak terjadi pengisian atau ketika baterai sedang dalam posisi bebas, atau pemeriksaan yang kita lakukan ketika unit sedang dinyalakan sehingga saat itu seharusnya pengisian sedang bekerja. Nah, nanti perbedaan antara pengukuran kita sebelumnya sewaktu tadi baterai sedang bebas dan pengukuran yang kita lakukan yang kedua saat pengisian mungkin sedang berlangsung, hasil kedua pengukuran itulah yang akan kita bandingkan untuk mengetahui apakah pengisian sudah bekerja dengan baik atau tidak. Nah, tetapi ada juga kasus di mana baterai tetap tekor tetapi pengisian juga masih berjalan dengan lumayan baik. Nanti untuk melakukan pemeriksaannya bisa kita lakukan dengan cara mengetahui kebocoran arus yang terjadi pada rangkaian kelistrikan sepeda motor. Kemungkinan kalau kasus seperti itu terjadi, biasanya memang kebocoran arus lebih dari maksimal yang diizinkan oleh pabrikan. Nah, selain apometer, kita juga punya tool lain untuk melakukan pemeriksaan sistem pengisian, yaitu tachometer. Sebenarnya untuk bengkel-bengkel luar ya, istilahnya kan bengkel luar, bengkel biasa, jarang sekali yang memiliki komponen alat ini tetap bisa melakukan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengisian meskipun tidak menggunakan tacho, karena pada umumnya sistem pengisian sepeda motor ini tetap akan ada perubahan voltase yang terjadi pada baterai ketika dia sedang stasioner dan ketika kita naikkan RPM-nya. Jadi memang biasanya memang akan ada perubahan. Jadi walaupun kita tidak menggunakan tacho, sebenarnya masih bisa kita lakukan pemeriksaan. Mungkin akurasi pengisian maksimalnya agak susah didapat, hanya itu saja. Nah, tachometer ini sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui RPM yang berjalan pada sepeda motor sewaktu kita lakukan pemeriksaan. Tachometer ini ada dua kabel. Yang pertama adalah kabel power. Ini kita pasangkan ke tegangan listrik arus bolak-balik, atau orang bilang punya PLN, AC. Kemudian ada satu kabel lagi, kabel yang ini tinggal kita pasangkan ke kabel busi atau kabel bertegangan tinggi yang ke arah busi seperti ini. Nanti dia akan mengeluarkan angka yang sesuai dengan RPM yang ada pada sepeda motor. Boleh kita coba. Tinggal kita nyalakan, dia menyala, kemudian kita jalankan motor. Bagaimana tachometer ini bekerja. Jadi pada tachometer akan
RPM, maka angkanya pun akan juga naik menyesuaikan RPM yang terjadi pada unit. Nah, gunanya nanti adalah agar kita bisa melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang ada, yaitu menempatkan RPM pada angka 5000 atau pada 5000, kemudian menyalakan lampu depan dan memposisikan lampu pada posisi lampu jauh dan melihat hasil pengukuran, kemudian setelah itu baru membandingkan. Baik, langsung saja kita coba bagaimana melakukan pemeriksaan, tahapan-tahapan melakukan pemeriksaan sistem pengisian pada sepeda motor. Yuk. Nah, baik, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran tegangan yang ada pada baterai saat unit masih belum kita operasikan. Seperti biasa, tempatkan selektor apometer pada pengukuran voltase untuk arus searah. Kemudian pasangkan kabel. Pastikan kabel benar-benar terpasang dengan baik dan kondisi kabel juga dalam kondisi yang baik. Yang berlambang seperti ini menunjukkan untuk pengukuran baik itu voltase, tekanan, dan suhu. Kemudian yang lain itu arahkan ke terminal positif baterai seperti ini. Kemudian yang berlambang seperti ini, nah ini menunjukkan bahwa kabel yang terpasang di sini harus kita pasangkan pada terminal negatif baterai. Kalau soal warna terserah, yang penting pemasangannya terpasang dengan baik. Tapi umumnya memang negatif itu diwarnakan dengan diberi warna hitam dan positif itu diberi warna merah, karena itu akan memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, sudah terbaca. Sekarang ada tegangan baterai ada pada 12 volt 12,4. Sudah, kita harus mengingat. Kemudian kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita nyalakan tachometer dulu. Kemudian kita pasangkan kabel yang dari tachometer, selain dari kabel power, ke kabel bertegangan tinggi yang ke arah busi pada unit. Sekarang sudah saya pasangkan. Lalu nyalakan atau operasikan unit. Kemudian lakukan pengukuran seperti yang kita lakukan di awal tadi. Tempatkan kabel dengan benar pada terminal baterai, yang merah untuk plus, yang hitam untuk negatif, atau kabel yang dari lambang seperti ini berarti untuk plus baterai, kemudian yang lambangnya negatif untuk negatif baterai. Kemudian kita arahkan selektor ke posisi pengukuran voltase untuk arus searah. Kalau memang pengisian itu masih bagus, saat stasioner pun sebenarnya sudah terbaca perubahan atau perbandingan antara pengukuran kita di awal tadi dengan pengukuran saat unit sedang kita operasikan. Nah, untuk melakukan sesuai prosedur, maka kemudian menyalakan lampu, kemudian posisikan lampu ke arah lampu jauh, lalu naikkan untuk mengetahui pengisian maksimal. Oke, tetap ingat nyalakan lampu depan dan arahkan lampu pada posisi lampu jauh. Nah, tadi saya menaikkan RPM tidak sampai 5000 karena kameranya goyang, tapi sudah terbaca ada perubahan antara tegangan yang ada pada baterai sebelum kita lakukan pengoperasian unit tadi dan
setelah kita lakukan pengoperasian. Jadi ada perbedaan, tadi pertama ada 12,4, sekarang ada 14,1. Nah itu artinya pengisian pada unit ini masih bekerja dengan baik. Nah tetapi nanti kalau misalnya kamu bertemu dengan sebuah kasus di mana baterai masih tetap tekor meskipun pengisian masih berjalan cukup baik, jadi langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan kebocoran arus yang terjadi pada unit